Oke, di kali ini saya akan menjelaskan tentang penugasan ujian sekolah untuk kelas 12 KK3 TJA, instalasi dan konfigurasi CPE. Jadi nanti di dalam penugasan pengganti ujian sekolah ini, nanti kalian yang pertama masukkan nama, kelas, dan nomor absennya. Lalu untuk selanjutnya di sini alat dan bahan, jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan gitu ya. Yang pertama dari segi hardware itu hanya menggunakan laptop saja. Tetapi di sini di softwarenya itu menggunakan GNS3, VirtualBox, dan Winbox. Ya, sama seperti praktikum sebelumnya ya. Di dalam VirtualBox-nya nanti ada OS dari Windows 7 boleh, Windows 8 boleh, gitu ya. Silahkan itu sebagai kliennya. Lalu untuk OS yang selanjutnya itu menggunakan OS-nya Mikrotik. Nah, kalau semisal aplikasi-aplikasinya belum terdownload, silahkan bisa buka link yang ada di sini. Itu akan otomatis terhubung ke master dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalam software yang digunakan untuk ujian sekolah ini. Lalu untuk selanjutnya di alur kerja. Jadi di alur kerjanya Anda adalah seorang network administrator yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Tugas Anda adalah melakukan perencanaan atau perancangan serta dan konfigurasinya gitu ya dalam sebuah jaringan. Jadi di sini intinya Anda berkomunikasi dengan pelanggan di mana pelanggan itu di sebuah PT, PT-nya namanya PT XYZ. Jadi di situ Anda diminta untuk melakukan perancangan dan konfigurasi menggunakan aplikasi simulasi yaitu GNS3. Yang nantinya dari simulasi yang Anda lakukan itu akan diterapkan di perusahaan tersebut. Lalu untuk topologinya yang diinginkan oleh si perusahaan itu terlihat pada bagian nomor 3 ini. Jadi di sini ada 3 divisi. Yang pertama untuk divisi di user marketing, ada divisi untuk HRD, berarti ada user HRD, dan di sini ada divisi untuk administrasi atau user administrasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu backbone-nya. Jadi di sini nanti pada aplikasi GNS3 yang akan kalian gunakan, itu di situ menggunakan operating system Mikrotik ada 3 atau routernya ada 3. Lalu di situ ada IP-nya. Jadi IP antara router marketing ke router HRD itu menggunakan IP 1931 nomor absen kalian .1/30. Dan untuk yang di HRD itu pakai 1931 nomor absen kalian .2. Nah, semisal kalau di sini nomor absen Anda contohnya nomor absen 20 gitu ya. Berarti di sini 193 121. Di sini 193 122. Slashnya 30. Untuk HRD dan administrasi sama. Di situ ada nomor absen, silakan tinggal dimasukkan saja. Nah, di sini aturannya di dalam topologi ini ada user marketing, di sini memiliki jumlah user 64 orang. Tapi diwakili dengan 1 PC saja. Berarti nanti ada 3 PC yang diisi operating system Windows 7 boleh, Windows 8 boleh, Windows 10 pun boleh, terserah. Yang penting di situ menggunakan Windows gitu. Jadi di situ ada user marketing itu 64 orang. Tapi diwakili 1 ya, tidak usah 64 PC yang kalian setting di situ. Lalu untuk user HRD jumlahnya 31 orang. User administrasi ada 17 orang. Tapi masing-masing divisi itu diwakili oleh 1 laptop atau 1 PC dengan Windows
Tadi ya yang sudah saya sebutkan, boleh Windows 7, 8 ataupun 10. Nah, kenapa kok di sini ada usernya masing-masing? Ada 64 orang, ada 31 orang, ada 17 orang gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada perhitungannya. Perhitungan apa? Pakai perhitungan subnetting. Jadi pertama kalian lakukan, hitunglah jumlah subnettingnya pakai rumus ya. Jadi di situ intinya IP-nya kalian bebas berapa saja, tapi yang dicari slash berapa. Jadi kalian hitung kalau 64 orang berarti pakai subnetting berapa, slash berapa. Jadi contoh, kok ternyata butuh slash 16 gitu. Kalau slash 16 berarti dihitung jumlah subnetnya slash 16 itu berapa. Contoh seperti itu. Terus selanjutnya dihitung juga jumlah hostnya. Kalau yang dibutuhkan 64, pakai slash 16 cukup nggak ya? Dihitung jumlah hostnya. Lalu dituliskan network ID-nya berapa yang digunakan. Broadcast ID-nya berapa yang digunakan. Lalu alokasi IP yang digunakan itu berapa sampai dengan berapa. Itu sudah pernah kita lakukan gitu sebelumnya. Lalu untuk user HRD. User HRD ini membutuhkan 31 orang, berarti 31 IP kan gitu. Berarti pakai subnetting berapa, slash berapa gitu ya. Nanti di situ dihitung jumlah subnetnya berapa, yang 2 pangkat X, 2 pangkat Y itu ya. Jumlah hostnya berapa dihitung. Lalu network ID-nya berapa, broadcast ID-nya berapa, alokasi IP berapa sampai berapa. Nah, begitu juga untuk user administrasi. Itu ada 17 orang, jumlah subnet, host, network ID, dan broadcast berapa gitu ya. Itu nanti kalian tuliskan di sini. Terus selanjutnya alamat IP. Jadi alamat IP yang sudah saya tentukan itu sudah masuk ke situ. Contohnya, router marketing di Ether 1 itu 193.1 nomor absen kalian .1/30. Di sini keterangannya menuju router HRD. Nah, yang menuju PC berapa? Ya kalian bebas mau pakai IP berapapun boleh. Yang penting slash-nya disesuaikan dengan jumlah hostnya. Kalau jumlah host 64 itu baiknya pakai slash berapa. Nah, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan di situ. Diisikan di sini. Lalu untuk selanjutnya IP juga sama. Untuk router HRD di sini Ether 3. Jadi di Ether 3-nya juga kalian isi menggunakan nomor absen atau IP bebas saja. Terserah kalian. Yang penting slash-nya, subnetting-nya bisa mengcover 31 user atau 31 orang. Lalu untuk administrasi, sama seperti tadi tinggal diisikan. Untuk PC marketing, HRD, dan administrasi itu kan masing-masing satu ya perwakilan. Itu IP-nya pun bebas. Yang penting PC-PC ini bisa terhubung ke router masing-masing. Bisa juga PC marketing bisa terhubung ke PC HRD. Bisa juga HRD bisa ke administrasi dan seterusnya. Lalu di sini tahapan konfigurasi. Silahkan kalian screenshot dari awal sampai akhir gitu ya. Tahapannya apa saja gitu. Tapi tahapannya bukan dari instalasi, bukan. Jadi contohnya sudah buat topologinya, terus di run, lalu kalian coba konfigurasi. Contohnya router 1, konfigurasinya apanya dulu. Contoh IP address. Nah, nanti kalian tuliskan saja di sini. Contohnya di sini 1 itu A gitu ya. Konfigurasi IP address. Lalu di bawahnya tinggal dikasih screenshotannya aja, di paste. Lalu yang kedua contohnya konfigurasi routing. Itu apa? Masukkan. Selanjutnya apa? NAT. Dan seterusnya. Silahkan diisikan terus sampai ke terakhir gitu. Terus analisis masalah contohnya. Jadi di sini ada masalah yang terjadi, kok ini ternyata aku nggak mau connect gitu. Berarti masalahnya di apa gitu. Yang pertama contoh. Nih A.
tidak dapat terkoneksi. Nah, terus nanti solusinya apa contohnya? IP address kemungkinan salah. Contoh seperti itu. Lalu selanjutnya, contoh selanjutnya tidak bisa ping ke router gitu. Tidak dapat ping ke router. Masalahnya di mana? Contohnya di solusinya gitu ya, bukan masalah. Solusinya adalah solusi konfigurasi di gateway itu salah, contohnya seperti itu. Tuliskan sampai masalah-masalahnya apa saja kemungkinan masalah yang terjadi, seperti itu. Nah, di sini saya ulangi dan kasih contoh gitu ya terkait pengisiannya. Jadi yang di sini pertama isikan data diri seperti tadi, alat dan bahan sudah dijelaskan, alur kerja sudah dijelaskan juga tadi. Jadi langsung saja nanti kalian buat topologi seperti pada gambar, ada 3 router dan ada 3 laptop atau PC gitu ya. Oh, di sini untuk masing-masing user di sini ada marketing ada 64 orang, HRD 31 orang, administrasi itu ada 17 orang. Jadi untuk user marketing ya itu ada 64 orang. HRD 31 dan administrasi ada 17 orang. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Jadi di sini contohnya yang pasti ini bukan contoh yang betul ya. Ini saya buat contoh yang kurang betul gitu. Jadi contohnya di sini butuhnya 64 orang. Kita contohnya itu menggunakan prefix 24. Nah, nanti tidak harus 24, tapi disesuaikan dengan jumlahnya. Jadi kalau saya menggunakan contoh prefix 24, kalian coba hitung. Nanti jumlah subnetnya berapa? Contohnya kalau 24 kan subnetnya 1 ya. Lalu jumlah hostnya berapa? Jadi kalau jumlah host dari /24 kan 2, 5, 4. Nah, kenapa tadi saya bilang kok contoh yang salah? Karena di sini hanya butuh 64 orang. Jadi kalau menggunakan jumlah host 254, ada 254 host, otomatis banyak yang tersisa, gitu ya. Nah, usahakan semepet mungkin dengan jumlah penggunanya. Jadi bisa juga di sini /25 atau /26 gitu ya. Terserah yang mana, tapi mepet dengan jumlah penggunanya 64, tapi 64 itu bisa terpakai semua gitu ya. Seperti itu. Kalau kita contohnya pakai /24, yang tadi kenapa saya salah? Karena 254 masih banyak IP yang terbuang. Jadi usahakan IP yang terbuang itu sedikit, paling sedikit gitu ya. Yang sangat sedikit mendekati 64. Nah, kalau kita sudah tahu nih jumlah hostnya, lalu kita cari network ID-nya berapa. Contohnya network ID-nya 192.168.1.0. Itu networknya. Broadcast-nya berarti yang terakhir 192.168.1.255. Perhitungannya rumusnya sudah pernah kita bahas gitu ya. Alokasinya berapa? IP yang bisa digunakan oleh user itu berapa sampai dengan berapa? 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Nah, begitu juga diterapkan di user HRD. Ada 31 orang, berarti prefix-nya berapa? Tinggal dituliskan saja. Prefix pakai slash berapa? Slash berapa? Terserah kalian. Disesuaikan dengan jumlah penggunanya. Lalu kalau sudah ketahuan prefix-nya, dihitung subnetnya ada berapa, jumlah hostnya berapa, network-nya berapa, broadcast-nya berapa. Nanti IP-nya bisa dipakai dari IP berapa sampai dengan berapa. Silahkan diisikan sama persis dengan ini. Begitu juga dengan administrasi. Di sini tinggal diisikan prefix berapa
berapa ya, slash berapa gitu. Sesuaikan dengan 17 orangnya itu. Dicari user yang paling mepet dengan 17. Nah, tadi kan kalau yang tadi masih titik-titik ya, ini sudah terisi. Nah, ini ether 2 diambil dari mana? Diambil dari yang di sini. Nah, di sini. Boleh IP pertama, boleh IP kedua, dan seterusnya. Tapi biar mempermudah kalian, itu pakai IP pertama saja. Kan gampang, tinggal di copy, masukkan ke sini, slash-nya dituliskan. Nah, lalu di HRD administrasi juga sama seperti itu. Nah, contohnya di marketing, kan kita sudah tahu nih, gateway-nya 192.168.11/24 contoh. Berarti yang satu network berapa? Tinggal diisikan saja. Contohnya di laptopnya kita isi 192.168.12/24. Yang penting satu jaringan dengan ether 2 di router marketing. Ini 24 ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang PCHR di administrasi ya sama, disesuaikan dengan IP yang ada di sini. Gitu. Lalu kayak tadi ya tahapannya IP address routing di screenshot, masukkan. Kalau ada keterangannya itu akan menaikkan nilai kalian. Semakin lengkap akan nilainya juga semakin baik. Lalu untuk analisis masalah sama seperti tadi, analisisnya apa saja, masalahnya yang terjadi apa, solusinya bagaimana. Yang dituliskan solusi. Di sini juga semakin lengkap, semakin baik. Mungkin seperti itu video penjelasan terkait penugasan ujian sekolah KK3 untuk TJA. Gitu ya. Terima kasih, silakan dikerjakan tugasnya.